dari Polres. Nanti soal komunikasi dengan ini tidak komunikasi, nanti langsung koordinasi dengan Suli nanti dikirimkan. Yang nggak boleh siapa? Itu maksudnya nanti kita ini komunikasinya sendiri. Iya. Jadi sama tim kita. Iya, iya. Oke. Maksudnya satu pintu dokumentasi. Oh iya. Yang datang di depan siapa nah? Bisa ngomong. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Sangat-sangat memalukan sekali kalau ini benar-benar terjadi. Kades se-Jawa Tengah kabarnya kocar kacir ya, terciduk kumpul di hotel bintang yang mewah begitu kan ya, di hotel yang mewah di situ begitu. Artinya apa? Artinya ada apa di balik ya penggerbekan Bawaslu ini? Kabarnya ada salah satu pemberitaan bahwa kades-kades yang berkumpul di hotel yang mewah ini kabarnya diduga mendukung salah satu calon. Wow. Ngeri. Kemana Pak Prabowo hari ini? Katanya ingin memberantas. Tidak ada lagi yang namanya A, B, C begitu kan? Tapi kalau demokrasi sudah seperti ini kan artinya ini kan yang salah juga, yang harus dikritik juga Prabowo begitu kan ya. Ini harus benar-benar ditindak, memberikan peringatan kepada ya kepala negara. Kita harus netral, tidak boleh cawi-cawi di situ begitu kan. Prabowo kemana sekarang? Nah itu yang menjadi pertanyaan begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya ada salah satu pemberitaan ya. Ini yang cukup menarik dari Demokrasi News. Kacau. Ratusan kades di Banyumas diduga terima 1 juta untuk mengkondisikan kemenangan Ahmad Lutfi Tajiasin. Weleh ya. Masa iya partai sudah diborong, surveinya sudah diborong, ada Pak Jokowi di situ, kok masih menggunakan seperti ini bos ya? Tidak logis lah ya di demokrasi reformasi hari ini begitu kan, masih kayak gituan. Artinya apa? Artinya takut kalah ya dengan Pak Andika. Ini gimana logikanya? Artinya apa? Artinya kalau memang ini benar, harus benar-benar ditindak. Justru tidak hanya itu, laporkan saja ke presiden kita, Prabowo Subianto bos. Senggol dong. Jadi kalau Pak Prabowo yang melihat ini begitu kan, semoga saja Pak Prabowo melihat pemberitaan ini. Biar ditindak orang-orang atau kepala desa yang memainkan itu. Artinya apa? Ekonomi tetap jalan, demokrasi tetap jalan. Jangan ya jalan sendiri-sendiri begitu kan. Artinya apa? Bahwa sosok seorang Prabowo ini sebagai seorang pemimpin ya, apabila tidak menegur kepala desa ini, saya kira ya sama aja lah kepimpinan mereka begitu. Makanya dengan adanya seperti ini, masyarakat ya mewanti-wanti jangan kemudian hal-hal kayak begituan ya, apalagi dikasih uang sana sini, jangan maulah ya untuk menjeblos seseorang di situ begitu ya. Ini kan sudah kacau begitu. Coba kita baca. Tolong diusut tuntas. Itu lagi bahas apaan? Mereka sedang konsolidasi untuk pemenangan Ahmad Lutfi Tajiasin. Ini komentar-komentar netizen. Benar gak seperti itu begitu kan? Ya ini kan masih timbul pertanyaan. Dalam artian Bawaslu hanya menggerebek saja begitu kan. Masa mereka ya di situ. Coba kita baca lagi. Kirain cuma belusukan ditemenin aja, taunya sampai dikumpulin juga buat pengarahan perangkat desa. Mau bagiin amplop itu ya. Ini komentar-komentar dari netizen. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa hal-hal seperti ini sudah jelas begitu kan ya. Prabowo harus bertindak orang-orang seperti ini. Ya, jangan lalu kemudian ya diam di situ begitu kan. Ini sangat-sangat disayangkan. Artinya apa? Artinya para kepala desa begitu kan ya kocar-kacir di situ begitu kan. Nampaknya ya bagaimana lagi di situ begitu. Artinya orang-orang akan melihat bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh salah satu calon di situ begitu kan ya, untuk menunjukkan bahwa ketakutan dan kepanikan besar ya. Masa iya
dengan kepala desa dikerahkan untuk untuk dijadikan sebagai politisasi begitu kan, untuk memenangkan dan menggerakkan salah satu calon, ini kan kacau logikanya. Makanya dengan adanya seperti itu, masyarakat harus benar mewanti-wanti siapa di balik ini semua. Kepala desa itu kalau bisa difoto aja begitu siapa mereka di dalamnya. Coba kita lihat di dalam. Banyak kepala desa sudah kocar-kacir di situ, nampaknya ya kita tahulah ya sekarang ini kalau bukan kepala desa siapa lagi yang menjadi kekuatan begitu kan ya. Artinya ini kan masih kurang pede, artinya masih kurang jelas, artinya masih kurang takut kalah dan sebagainya begitu kan. Jadi kalau ada yang menggerakkan di situ kan ini ada fotonya di situ. Artinya ada dokumentasinya begitu. Makanya dengan adanya seperti ini hal-hal yang kemudian dilakukan oleh kepala desa sekarang ini ternyata tidak netral ya. Seharusnya ini netral bos. Ya ini seharusnya netral begitu. Tidak boleh dilakukan oleh siapapun di situ begitu kan. Makanya ya dengan adanya seperti ini nampaknya banyak yang ternyata kocar-kacir begitu kan ya. Nampaknya kocar-kacir di situ. Ya mau bagaimana lagi kalau sudah seperti ini begitu. Makanya dengan adanya seperti ini maka orang-orang akan melihat dan kita tahu bahwa ternyata kita itu krisis ya terhadap orang-orang yang kemudian krisis orang-orang jujur begitu ya. Semuanya memainkan peran sana sini. Ini gimana logikanya? Jadi saya kira bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh orang-orang konsolidasi ini begitu kan ya, mengatasnamakan si A, si B dan si C, ini kan ini kan gimana begitu kan? Sangat-sangat merugikan sekali begitu. Makanya saya berharap ya kepada Bawaslu harus benar-benar ditindak begitu kan ya. Ini katanya ada konsolidasi kepala desa ya. Nampaknya kalau acara-acara seperti ini kan udah ketebak sebenarnya begitu. Kalau konsolidasi kepala desa itu kan kalau tidak ada arahan ya kira-kira tidak mungkin untuk bisa datang sana sini begitu. Coba kita baca ya beritanya dari CNN ya, CNN Indonesia. Kades Jawa Tengah kocar-kacir terciduk kumpul di hotel mewah Semarang. Ngeri bos. Puluhan kepala desa se-Jawa Tengah kocar-kacir membubarkan diri ketika Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kota Semarang menggerebek lokasi pertemuan mereka di Hotel Bintang 5. Bawaslu dengan demikian sejauh ini telah menemukan 2 dugaan mobilisasi kepala desa atau kades untuk mendukung salah satu pasangan calon pemilihan kepala desa. Ketua Bawaslu Kota Semarang Arif Rahman membenarkan bahwa timnya telah 2 kali menemukan kegiatan pertemuan ya para kades yang terjadi di wilayah hukum ya Kota Semarang. Pada pekan yang lalu, tepatnya pada 17 Oktober 2024 ada pertemuan yang berlangsung di wilayah Semarang ya Barat dengan peserta kurang lebih 200 kades se-Kabupaten Kendal. Lumayan begitu kan. 200 kades di situ yang menunjukkan bahwa wah ngeri-ngeri sedap ini begitu. Jadi kalau mereka punya suara dan kemudian terafiliasi kepada salah satu calon, maka dipastikan sudah menang begitu. Ya 200 desa itu lumayan lah begitu kan. Kemudian dia ya Bawaslu Jateng juga menemukan adanya pertemuan kades se-Jateng di salah satu hotel bintang 5 di kawasan Semarang Tengah. Dugaan tersebut ya katanya diperkuat dengan adanya reaksi peserta yang langsung membubarkan diri atas kehadiran Bawaslu Kota Semarang. Saat itu ia mengatakan tim Bawaslu Kota Semarang yang jumlah 11 personel menuju lokasi untuk melakukan penelusuran dan pengawasan secara langsung. Atas kedatangan kami diperkirakan ada sekitar 90 kades yang semua ya memenuhi tempat duduk langsung membubarkan diri dan meninggalkan lokasi pertemuan. Arif mengatakan bahwa sejumlah kades yang hadir saat ditanya mengaku kegiatan tersebut merupakan silaturahmi dan konsolidasi organisasi paguyuban kepala desa atau PKD se-Jateng dengan slogan satu komando bersama sampai akhir. Saat diminta keterangan, kata dia, sebagian kades mengaku berasal dari beberapa kabupaten. Ya, dengan masing-masing wilayah mengirimkan 2 orang perwakilan yakni kades dan sekretaris desa. Kabupaten yang terkonfirmasi antara lain adalah PATL, ya Rembang, Blora, Sukoharjo, Srekan, Kabumen, Purworejo, Klaten, Wonogiri, Cilacap, Brebes, Pemalang, Kendal, ya dan sebagainya.
Bahkan ya atas temuan itu kata dia Bawaslu Kota Semarang akan melakukan koordinasi dan melaporkan ke Bawaslu Jateng untuk melakukan pendalaman terkait ada kegiatan pertemuan dan para kades yang terjadi di wilayah hukum Kota Semarang. Arif menegaskan bahwa kegiatan ya sebagaimana ketentuan yang mengatur larangan termuat ya pada pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Pilkada berbunyi pejabat negara dan pejabat daerah pejabat aparatur sipil harus netral begitu kan ya, dan bahkan tidak menguntungkan satu sama lain dan merugikan satu sama lain. Sedangkan sanksi pidana kata dia di luar pasal 188 Undang-Undang Pilkada ya bisa diancam 600.000 ya sampai 6 juta ya. Selain sanksi pidana kata dia terdapat sanksi administratif ya. Jadi kok bisa-bisanya begitu kan ya. Padahal partai sudah diborong sana-sini diborong. Tapi kita tunggu saja dari Bawaslu. Apakah Bawaslu ini bisa melakukan hal-hal kayak begituan dalam artian bahwa menemukan begitu kan? Semoga saja tidak berubah lagi. Karena Bawaslu itu kadang mencela-mencela begitu kan ya. Bisa saja berubah sana berubah sini. Nah, pertanyaannya sekarang apakah benar dengan seperti itu? Kita tunggu saja. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.